Baharudin Jusuf Habibie atau biasa kita kenal sebagai B.J. Habibie merupakan Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Habibie menjabat Presiden Indonesia pada 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Sebelum memasuki dunia politik, Habibie dikenal sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional dan satu-satunya Presiden Indonesia yang berlatar belakang teknokrat. Pada tahun 1973, Habibie diminta Soeharto pulang ke Indonesia karena faktor keadaan dan situasi. Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Ristek dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Di tengah situasi politik dan ekonomi yang kacau balau, Habibie diangkat menjadi Presiden Indonesia menggantikan Soeharto. Meski hanya 17 bulan, namun dalam masa sesingkat itu ada banyak hal yang dilakukan oleh Habibie. Dialah peletak dasar-dasar demokrasi Indonesia. Di bawahnya tumbuh kebebasan pers, reformasi di tubuh militer dan kepolisian, pembebasan tahanan politik. Habibie juga memprakarsai Bank Indonesia yang independen agar lebih fokus mengurusi perekonomian. Selain itu, pemilu bebas dan demokratis pertama pasca Orde Baru, kelahiran Komnas Perempuan, dan pemberian otonomi kepada daerah. Sampai pada akhirnya, Habibie dipaksa pula lengser akibat referendum Timor Timur yang memilih merdeka. Pidato pertanggungjawabannya ditolak MPR RI dan Habibie memutuskan untuk tidak mencalonkan diri kembali sebagai presiden. Beliau pun kembali menjadi warga negara biasa, kembali pula hijrah bermukim di Jerman. Begitu totalitasnya beliau dalam memimpin Indonesia ini. Begitulah sikap yang patut kita contoh dari beliau. Dimanapun engkau berada, selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik dari yang bisa kita berikan. B.J. Habibie memiliki rasa nasionalisme yang sangat besar. Beliau pernah berkata, sekalipun aku menjadi warga negara Jerman, kalau tanah airku memanggil, maka akan kurobek paspor Jerman ini dan aku akan pulang ke Indonesia. Habibie adalah pemuda Indonesia yang memiliki IQ tinggi. Ia mendapatkan gelar kehormatan warga negara Jerman, namun ia memilih pulang ke Indonesia, membangun IPTEK di Indonesia, mendirikan perusahaan pesawat terbang berskala nasional. Selain itu, B.J. Habibie juga membangun kota Batam, sehingga kota Batam pesat seperti sekarang. Ketika publik yang dapat diambil dari tokoh Bapak B.J. Habibie yaitu pertama, membentukkan kabinet baru setelah masa Orde Baru yang mana tidak ada posisi Gubernur Bank Indonesia dan Jaksa Agung dari jajaran kekuasaan eksekutif yang mana untuk menghindari adanya konflik kepentingan. Kedua, yaitu pembebasan tahanan politik pada masa Orde Baru. Ketiga, beliau juga mengumumkan kebebasan pers melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Melalui proses yang sistematik, menyeluruh dan nyata, beliau mengembangkan sebuah konsep. Konsep ini kemudian diimplementasikan dalam berbagai agenda politik seperti kebebasan berkumpul, pemilihan yang bebas dan jujur, kebebasan berbicara, kebebasan media, dan lain-lain. Sumpahku, tentang jatuh, ri, sal, pertiwi engkau undangan, janji pusaka sakti, tanah tumpah darahku, makmur dan suci, hancur badan, tetap berjalan, jiwa besar dan suci, membawa aku padamu Indonesia, makmur dan suci. B.J. Habibie. Saat usia 32 tahun, ia berhasil menemukan letak titik awal retakan atau teori crack propagation point pada pesawat. Dan sampai sekarang, teori tersebut dipakai oleh penerbangan seluruh dunia. B.J. Habibie mendapatkan gelar Bapak Dirgantara karena beliau merupakan orang pertama Indonesia yang mampu membuat pesawat terbang. Alasannya, karena ia ingin menyatukan orang-orang yang ada di pulau di Indonesia. Hal ini mencerminkan bahwa B.J. Habibie merupakan sosok yang memiliki komitmen mutu yang tinggi, melakukan inovasi dan tingkat efisiensi. B.J. Habibie dikenal dengan pribadi yang jujur dan sederhana. Beliau tidak pernah terlibat dalam kasus hukum, terutama kasus korupsi. Setelah reformasi, B.J. Habibie mendapat amanah menjadi Presiden RI ketiga, dan dalam pemerintahannya, B.J. Habibie menerapkan pemerintahan yang bebas dari KKN, terlihat dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN.